Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 161. Tidak akan Umi. Tunggu Omar menyelesaikan hafalan Omar. Setelah lulus hafalan Quran nanti Omar hadiahkan kado terindah, yaitu mahkota yang selama ini Umi tunggu-tunggu. Memang setiap para santri yang menyelesaikan hafalan Quran mereka akan diberikan apresiasi oleh para ustadz dan ustazah di pesantren ini. Orang tua mereka akan datang dan anak-anak mereka akan memberikan hadiah pada orang tua masing-masing. Amin Allahumma amin putraku. Senar ketkak. Langit sudah berubah menjadi gelap, namun Allah yang begitu baik menciptakan bulan yang menerangi gelapnya bumi, menjadi terang ditaburi oleh bintang-bintang yang nampak indah. Kini keluarga Al-Husain tengah salat berjamaah dengan Abi Laksa yang menjadi imam salatnya. Terdapat dua saf. Saf pertama ada Gus Hilmi, Ustadz Ikram dan juga Omar. Sedangkan saf kedua ada Ning Wardah, Unaya, Umi Husna yang salat dengan posisi duduk. Karena tidak mampu berdiri, dan juga Yulia. Omar rapatkan barisannya ke samping abangmu, perintah Abi Laksa. Omar menurut. Menatap ke belakang di mana Unaya tengah memakan permen padahal Ning Wardah sudah mencegahnya untuk makan. Tanpa sadar dia tertawa. Ekem. Ikram berdehem. Fokus Omar. Nggih Bang Galak. Allahu Akbar. Abi Laksa mulai mengimani salat dengan khusyuk. Dan yang di belakangnya mulai mengikutinya. Suara Abi Laksa begitu merdu saat membaca suratnya. Pantas saja ketiga putranya itu memiliki suara merdu, ternyata turunan darinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Abi Laksa membalikkan setengah kepalanya ke kanan dan ke kiri, disusul oleh makmumnya. Abi Laksa memimpin doa, mereka mengaminkannya dengan tulus. Abi, Hilmi, Ikram dan Omar mencium punggung tangan Abi mereka. Lalu beralih mencium punggung tangan Umi mereka, setelah itu ke istri-istri mereka. Omar sangat disayangkan dia belum menikah jadi menyalimi tangan Unaya yang tersenyum manis padanya. Bang Omar mau permen? Gak, malam-malam gak boleh makan permen takut sakit gigi. Tapi gigi Unaya kuat gak kayak Bang Omar. Omar cemberut, dia mendekat ke arah Uminya lalu menggesekkan pipinya di sana. Biarin. Gigi Omar putih gak kayak kamu ompong, Weli. Kamu ini Omar jangan bilang kayak gitu. Hati perempuan itu rapuh bagaikan kaca, juga gampang tersinggung, tegur Umi Husna. Iya maaf Umi. Maafnya ke Unaya jangan ke Umi. Iya maafkan Omar, Unaya. Unaya mengangguk lalu duduk di pangkuan Uminya. Ndak papa, Unaya emang omong kok hehehe. Yang, Abi. Abi Laksa menutup musyafnya segera mendekat. Kenapa? Umi mau ke kamar mandi. Lagi. Umi Husna tersenyum tipis. Bukan. Umi mau tidur di pangkuan Abi, boleh kan? Tentu saja boleh. Sini tidur di sini. Dia menepuk pahanya. Umi Husna mulai menjatuhkan wajahnya di pangkuan sang suami. Tangan Umi dingin sekali. Wajah Umi pun pucat. Nafas Umi pun semakin berat. Umi baik-baik aja kan? Umi hanya ingin tidur malam ini di pangkuan Abi. Abi Laksa mengelus pipi istrinya lembut, ekspresi wajahnya penuh kecemasan dan kasih sayang. Kamu terlalu lelah hari ini. Istirahatlah, ya. Sungguh, Umi boleh istirahat. Tanya wanita itu dengan suara yang semakin lemah. Pria parubaya yang masih memakai jubah putih dan sorban di pundaknya itu mengangguk. Istirahat saja, jangan memikirkan anak-anak ataupun suamimu ini. Boleh bantu Umi bersyahadat, Abi. Nafas wanita itu mulai melemah, membuat Abi merasa semakin cemas. Sayang. Ucap Abi Laksa seraya meremas dadanya, seakan merasakan sesuatu yang dia miliki akan pergi meninggalkannya.
Umi tidak akan meninggalkan Abi dan anak-anak. Umi ada di hati kalian, selalu, bisik wanita itu dengan suara getir. Abi akan panggil anak-anak ya, Mi, sahut Abi, berusaha menahan rasa sedih yang menggelayuti hatinya. Umi Husna menggeleng lemah. Umi tidak sanggup melihat mereka menangis, Bi. Tolong bantu Umi. Abi Laksa terkejut ketika air mata tiba-tiba mengalir membasahi pipinya, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sudah 30 tahun ia menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan segala suka duka, tawa, dan air mata. Tiba-tiba ia terbayang wajah istrinya yang tercinta, ekspresi bahagia, sedih, kecewa, dan haru yang pernah mereka lewati bersama. Abi merasa hampa. Apakah kisah kami sudah berakhir? Tanya Abi dalam hati. Namun, secercah harapan muncul di benaknya. Ia meyakini bahwa setelah kematian, akan ada kehidupan kekal di mana mereka akan hidup bersama selamanya, tanpa perpisahan. Di sanalah Abi menemukan penghiburan dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Asyhadu an la ilaha illallah, ucap Abi Laksa mulai mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Umi Husna mengikuti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengusap air matanya yang mulai keluar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan hembusan nafas kekasih hati dari Abi Laksa berhenti. Tidak ada pergerakan lagi. Membuat jantungnya kini begitu terasa sakit. Sesuatu yang Allah titipkan padanya kini telah direnggut. Bukan dengan cara paksa tapi dengan caranya yang indah. Lihatlah Umi Husna tersenyum dengan wajahnya yang begitu damai. Dia pergi dengan sejuta senyuman yang berhasil membuatnya ikut tersenyum dengan derayan air mata. Jazakimullah khairan kasiran, sayang. Insya Allah, surga untukmu istriku, bisik Abi Laksa menjatuhkan air matanya lalu mencium kening istrinya penuh kelembutan. Umi, cinta yang kau berikan sungguh sebuah misteri. Bagaimana bisa kau mampu melakukan itu semua, Umi? Di setiap jengkal langkahmu, di balik air mata dan tawa yang terlontar, kau adalah sosok malaikat pelindungku, penyembuh luka dan pelipur duka. Meski waktu terus bergulir, aku tak akan pernah berhenti mencintaimu dengan tulus dan tanpa syarat. Umi, engkau adalah malaikat tanpa sayap yang selalu hadir di hidupku. Tepatnya jam 22.30 waktu Indonesia Barat hari Senin, Umi Husna menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang suami. Jiwanya telah terpisah dari raganya yang kini telah usai akan kisahnya di dunia. Meninggalkan jejak kenangan yang begitu berarti di hati semua orang yang menyayanginya. Abi Laksa masih memeluk erat tubuh istrinya, pujaan hatinya, dan juga satu-satunya wanita yang mengajarkannya banyak hal. Dia akan mencoba ikhlas, namun bagaimana nanti jika dia merindukannya? Sosok siapa yang bisa dia peluk jika jiwa dan raganya pun akan pergi meninggalkannya? Hanya kenangan yang dapat dia ingat nantinya. Ini pelukan terakhir. Abi Laksa ingin terus memeluk istrinya karena nanti dia akan sangat merindukan sosok istri tersayangnya. Allah, akulah yang sakit di sini. Jantungku lemah, seharusnya engkau ambil nyawaku bukan istriku. Omar masih membutuhkan sosok uminya, usianya masih belia, bagaimana aku bisa mendidiknya seorang diri tanpa istriku? Hanya keheningan yang menjawab pertanyaannya. Abi, apa yang terjadi? Tanya Omar membuka pintu kamar. Dia mengucek matanya lalu mendekat dengan mulut yang menguap. Omar mimpi buruk tadi jika Umi izin pamit entah mau pergi kemana. Jadi Omar malam ini mau tidur di pelukan Umi, takut Umi benar-benar pergi. Abi Laksa semakin menangis mendengarkannya. Dia menutup wajahnya dengan sorban agar putra bungsunya itu tidak menyadarinya. Bagaimana ini Tuhan?
Haruskah dia mengatakan jika istrinya telah pergi dengan tenang pada putranya? Bisakah Omar mengikhlaskan kepergian uminya? Abi Laksa takut sekarang untuk mengatakannya. Kenapa juga Abi belum tidur? Abi mendingan tidur di sofa, malam ini biar Omar yang tidur di kasur bareng Umi. Bibir tipis anak lelaki itu tersenyum lalu memeluk erat tubuh uminya yang begitu damai tertidur. Abi, kok tubuh Umi dingin? Cek Abi, jadi suami yang benar dong. Seharusnya Abi kasih selimut ke tubuh Umi. Air mata Abi Laksa semakin turun dengan derasnya. Allah, ia sudah tidak sanggup lagi melihat putranya yang menyelimuti raga istrinya yang telah tak bernyawa lalu. Memeluknya, dia benar-benar sudah tidak sanggup lagi menyaksikan itu semua. Omar, anakku. Dalam ikhlas ya nak. Abi mohon sama Omar agar jadi putra yang dewasa walaupun tanpa sosok Umi. Alis Omar mengernyit. Matanya melebar saat melihat banyaknya air mata di wajah abinya. Abi, kenapa nangis? Umimu telah pergi terlebih dahulu ke tempat yang telah dijanjikan oleh Allah. Jiwanya telah pergi nak. Namun hatinya tetap ada di hati kita semua. Hati Omar berdenyut sakit. Dia mulai tidak bisa bernafas dengan benar. Maksud Abi apa? Umi pergi. Umi tidur Abi. Lihatlah Umi sekarang ada dalam pelukanku. Bibirnya bahkan tersenyum begitu cantik seolah-olah Umi sedang tidur dan akan terbangun besok pagi. Anakku ikhlas, Abi mohon. Omar menggeleng keras lalu menangis hingga wajah putihnya memerah. Apalagi saat dia mengguncangkan tubuh uminya yang tidak ada respon apapun. Abi, jangan bohong. Omar benci kebohongan apalagi berkaitan tentang Umi. Dia menjatuhkan telinganya ke dada uminya, jantungnya tidak berdetak, hembusan. Nafasnya tidak dapat dia rasakan lagi. Allah, tidak mungkin. Tidak. Jangan ambil Umi darinya, Omar mohon. Omar tahu setiap makhluk yang hidup pasti akan mati, tapi kenapa secepat ini? Dia masih membutuhkan uminya. Masih banyak hal yang belum dia lakukan pada malaikat tanpa sayapnya. Omar udah janji mau beliin Umi kerudung. Bahkan memberikan mahkota ke kepala Umi. Pun belum. Tapi kenapa Umi pergi secepat ini? Enggak Umi. Bangun. Bangun Umi. Tolong bangun. Jangan pergi Hicks. Omar mohon. Umi. Omar menangis penuh pilu. Umi bencikan Omar menangis. Tolong hapus air mata Omar, Umi. Umi sakit Hicks. Dada Omar perih. Tolong kembalikan jiwa Umi, jangan engkau ambil dari Omar, ya Allah. Omar terus mengguncangkan tubuh uminya, tapi tidak ada respon. Membuat Abi Laksa akhirnya menarik putra bungsunya itu ke dalam dekapannya, erat-erat. Abi tahu ini berat untukmu Omar. Kenapa Allah tega bawa umiku pergi Abi? Omar menatap penuh luka pada abinya. Omar belum memberikan apapun pada Umi. Tidak pernah membuatnya bangga, kenapa harus secepat ini? Untuk menatap wajah cantik uminya pun kini Omar benar-benar tidak sanggup. Dia begitu terluka malam ini. Omar, dengar Abi baik-baik. Kehadiranmu di dunia ini sudah membuat umimu bangga sayang. Garis takdir umimu sudah ditentukan oleh Allah. Di dunia ini umimu sudah cukup menikmati kehidupannya, dan di akhirat insya Allah surga untuk umimu. Umimu akan bahagia di atas sana, jadi jangan menangis lagi. Tolong ikhlas ya, Abi mohon. Ikhlas. Omar tertawa pedih. Abi pun gak tahu caranya ikhlas, bagaimana bisa bilang pada Omar harus ikhlas. Ada apa ini? Kenapa tangisan Omar sampai terdengar ke kamar abang, ucap Ikram. Dia cukup tertegun melihat keadaan di kamar orang tuanya. Abi, apa yang terjadi? Bang Ikram. Omar mendekat lalu kembali menangis sekencang-kencangnya. Umi pergi Hicks.
Omar gak mau ditinggal sama Umi. Bawa Umi kembali, Omar mohon. Deh. Air mata Ikram turun membasahi pipinya tanpa bisa dia cegah. Namun tak lama. Kemudian dia tenyuman tipis. Allah lebih sayang pada Umi kita Omar. Jangan bersedih, Umi telah bahagia di kehidupan selanjutnya. Percaya sama abang. Ikram mengusap air mata adiknya dan mengecup matanya. Kamu harus kuat. Ingatkan kata-kata Umi. Imanmu mana Omar? Menangis boleh tapi menginginkan sesuatu yang telah pergi jangan, karena ini sudah takdir dari Allah. Tapi bang, Ikram menggeleng. Berusahalah ikhlas walaupun sulit. Dia beralih menatap abinya, kemudian bersimpuh di lantai, lalu mengecup punggung tangan abinya yang masih menangis. Abi juga harus ikhlas. Umi pasti masih ada di sekitar kita. Dia akan bersedih jika melihat suami yang begitu Umi cintai menangis seperti ini. Ikram adalah putra kedua, tentu saja dia harus kuat. Bohong jika hatinya tidak sakit. Malahan dia merasakan banyaknya panah yang menembus ke jantungnya. Begitu sesak, ia kesulitan untuk bernafas. Di mana abangnya? Ikram benar-benar tidak kuat melihat semua ini. Berpura-pura baik-baik saja begitu menyakitkan. Berjalan mendekat jasad tanpa nyawa, Uminya. Dia mencium keningnya dengan lama. Umi, malaikat tanpa sayapnya Ikram, insya Allah surga untukmu Umi. Tenanglah, kami semua akan baik-baik saja di sini. Umi istirahat dengan tenang, tunggu kami di kehidupan selanjutnya. Ikram menjatuhkan air matanya, memeluk erat tubuhnya. Ikram sayang Umi. Terima kasih untuk sudah menjadi Umi terbaik untuk Ikram. Brak. Pintu terbuka dengan kasar. Gus Hilmi dengan wajah paniknya mendekat lalu menjatuhkan kedua kakinya di lantai yang dingin. Dia berusaha mendekat ke atas kasur. Membuat Ikram mundur, Umi. Bang, ikhlas, pinta Ikram mengelus punggung abangnya yang begitu kacau malam ini. Tidak sesuai dugaannya, abangnya tidak bisa menahan rasa sakit akan kehilangan. Kenapa mimpi Hilmi jadi kenyataan? Hilmi menjatuhkan wajahnya di dada Uminya, dia menangis. Allah, kenapa harus secepatnya ini? Kamar ini penuh dengan tangisan mereka yang kehilangan sosok permata berharga yang telah pergi meninggalkan mereka dari dunia yang fana ini. Hampir ribuan orang yang ikut mengantarkan Umi Husna ke beristirahat terakhirnya. Banyak orang yang bersedih juga merasa kehilangan. Beribu-ribu doa mereka berikan pada sosok yang jiwanya telah pergi, namun namanya dikenal baik oleh orang-orang. Umi Husna akan abadi di hati semua orang yang mengenalinya. Setelah jasad Umi Husna dimakamkan dan doa mereka panjatkan, semua orang pergi dari pemakaman umum. Langit mendung, air hujan perlahan jatuh membasahi bumi. Langit pun begitu sedih akan kepergian sosok wanita yang kini tinggal kenangan yang tersimpan dari dalam hati. Semua orang, Mas ayo pergi. Hujan sudah mulai turun. Yulia membantu tubuh rapuh suaminya agar berdiri. Yulia paham bagaimana cara Ikram mengeluarkan sedihnya, pasti hanya diam, seperti sekarang ini. Dia tidak mau pergi dan terus mengelus batu nisan Uminya. Abang harus duluan ke dalam mobil dik Yulia, soalnya Abi butuh istirahat, ucap gue. Hilmi membantu memegang pundak abinya dibantu oleh Ning Wardah, dan mereka pergi. Tersisa 3 orang yang ada di pemakaman yang penuh dengan banyaknya bunga bertaburan di gundukan tanah. Omar, ayo kita pergi. Omar mau tetap di sini Mbak, ucap anak lelaki yang memakai pakaian serba hitam itu. Umi bisa kedinginan kalau Omar pergi. Omar gak mau Umi kesepian. Mas ayo pergi. Mas kalau pergi Omar juga pasti ikut pergi. Ikram menghapus air matanya lalu menghela nafas dalam-dalam. Iya sayang.
Tetesan air hujan sudah mulai berjatuhan, dia tidak boleh tetap di pemakaman karena cuaca hari ini tidak akan baik untuk kandungan istrinya. Omar, ayo kita pergi. Insya Allah Umi tenang di atas sana. Dan Omar menurut walaupun mulutnya masih sesengukan. Ini seperti mimpi. Tidak akan ada lagi Umi Husna bersama mereka. Ini kenyataan pahit yang harus mereka terima dengan ikhlas. Omar berbalik, menatap sejenak makam uminya lalu memegang erat tangan hangat abang keduanya. Mereka pergi dengan rasa kehilangan di hati mereka setelah menghantarkan jasad orang terkasih. Omar sini di mobil Abi. Abi Laksa menepuk kursi di depannya. Omar menurut dan duduk di pangkuan sang Abi. Anak pintar. Selalu jaga imanmu karena itulah pesan umimu sebelum pergi. Hilmi, Ikram, kalian juga ingat pesan Umi baik-baik. Selalu setia pada istri kalian dan jangan pernah menyakitinya. Kedua pria dengan mata sembab itu mengangguk.